Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapak di pelajaran bahasa Sunda. Nah, dina denget ieu orang kantos pelajaran nu kamari nya, nyambung nu kamari ayeuna lanjut ka bab anu selanjutna nyaeta penggunaan carita pondok atau carpen ya. Carpen atau carita pondok disingkat jadi carpen. Nah, kukituna ieu Bapak bade ngajelaskeun tentang carpen atau carita pondok. Nah, dina bahasa Indonesia justru udah dipelajari ya tentang cerita pendek ini. Dalam bahasa Sunda juga ada yang dimaksud dengan cerpen. Mungkin temanya juga sama ya, cuman beda bahasanya. Oke. Nah, untuk cerpen ini yang dimaksud dengan cerpen, carita pondok teh nyaeta carita rekaan anu mere kesan dirnyanya kajadian sastra ukuranana parondok. Jadi yang dimaksud dengan carita cerpen atau carita pondok yaitu cerita fiksi yang memberi kesan seperti benar-benar terjadi yang ukurannya pendek. Jadi yang dimaksud dengan cerita pendek ini atau cerita pondok ini cerita fiksi itu yang tidak terjadi ya. Cerita fiksi yang memberi kesan seperti benar-benar terjadi yang ukurannya pendek, yang sudah disingkat-singkat ya. Nah, cerita pondok sok disingkat carpon. Jadi cerita pendek yang sering disingkat jadi carpon. Jadi singkatannya itu cerita pondok atau carpon ya. Kalau dalam bahasa Indonesia cerpen, cerita pendek, tapi kalau bahasa Sundanya carpon, cerita pondok. Oke. Nah, carpon teh kaasup wangun karya sastra, nyata karya sastra wangun lancaran atau prosa anyar. Jadi cerita pendek ini termasuk karya sastra yang wangun lancaran atau prosa yang prosa baru gitu ya, informasi baru. Nah, disebut wangun prosa anyar sebab carpon teh lain mangrupa karya sastra asli hasil kabingkitan orang Sunda, tapi mangrupa karya sastra hasil pengaruh ti Kulon, terutama ti Walanda. Jadi cerita pendek ini disebut carpon ini berupa karya sastra yang asli. Ini termasuk udah disingkat-singkat ya, diringkas. Tapi ini berupa karya sastra hasil pengaruh di di zaman Belanda, zaman dulu. Nah, di sini ada ciri-cirinya, ciri-ciri cerita pondok teh nyata. Jadi ciri-ciri cerita pendek yaitu yang pertama ceritanya pondok. Jadi ciri yang pertama dari cerita pondok itu adalah ceritanya pondok. Jadi ceritanya sangat pendek ya. Ceritanya enggak panjang, udah disingkat-singkat. Jadi yang utama-utamanya aja ceritanya. Yang kedua ceritanya asup akal. Jadi yang kedua ceritanya masuk akal. Jadi ceritanya yang udah disingkat dan masuk akal, masuk logika lah. Yang ketiga titik masalahnya ngan hiji. Jadi yang ketiga itu titik masalahnya cuma satu. Jadi dalam cerita pondok ini ada satu masalahnya, cuma satu masalah saja, tidak ada berkaitan yang lain, yang seperti kayak sinetron ya, FTV itu masalahnya percintaan ya, percintaan. Terus yang selanjutnya yang keempat ngansa episode. Jadi yang keempat itu cuman satu episode ya, nggak bersambung. Jadi ceritanya cuman satu episode, judulnya jelas, judulnya misalnya percintaan ya udah temanya percintaan saja, nggak ada yang lain, nggak ada dendam apa gimana. Yang selanjutnya yang kelima jumlah tokoh antara 3 sampai 4 orang. Jadi yang kelimanya jumlah tokoh dalam cerpen itu kisaran antara 3 sampai 4 orang ya. Jumlahnya itu
tokoh yang dalam Carpon itu antara 3 sampai 4 orang, tidak lebih tidak kurang. Itu diantaranya 3 sampai 4 orang. Yang selanjutnya kadang-kadang endingnya pasti jelas. Jadi dalam Carpon itu endingnya kadang-kadang tidak begitu jelas ya. Jadi akhir-akhirnya tidak begitu jelas. Tapi temanya ada juga. Terus yang terakhir itu jelas pengarangnya. Jadi yang terakhir itu dulu ada pengarangnya. Kalau dalam itunya ada yang penulis itunya ya, yang membuat ceritanya. Nah, terus sedangkan unsur-unsur anu aya dina Carpon teu beda jeung unsur-unsur anu aya dina wangun prosa sejenna. Jadi sedangkan dalam unsur-unsur cerita mengpondok ini, cerita pendek ini tidak beda sama unsur-unsur yang berada dalam prosa yang lainnya, yaitu yang pertama satu tema. Nah, yang dimaksud dengan tema itulah itu inti cerita ya. Jadi ada inti ceritanya. Misalnya inti ceritanya itu tentang percintaan, berarti kan ada sepasang muda-mudi, laki perempuan, itu temanya pasti ada, inti ceritanya ada itu. Terus yang keduanya yaitu pelaku atau pelaku ya. Nah, pelaku ini, yang dimaksud dengan pelaku ini adalah tokoh nu ngalakonkeun dina jero carita. Jadi pelaku itu tokoh yang ngelakonin dalam suatu cerita ya. Peran utamanya siapa, misalnya ada ibu bapaknya, anak-anaknya siapa, itu pelaku utamanya. Terus yang ketiga galur. Galur itu adalah atau alur itu jalan cerita ya, jalan cerita. Ini termasuk cerita yang masuk akal tadi, galur atau jalan cerita. Terus yang keempat latar. Nah, latar ini yaitu keterangan ngenaan waktu, tempat atau suasana cerita. Jadi yang dimaksud dengan latar itu keterangan mengenai waktu, tempat atau suasana cerita. Jadi misalnya waktunya di mana nih, misalkan di tempat makan, terus waktunya malam, terus suasana ceritanya, suasananya di mana gitu ya, suasananya misalnya yang ada di pegunungan bisa, dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu amanat. Nah, yang dimaksud dengan amanat itu yaitu pesan nu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Jadi amanat itu pesan yang mau disampaikan dari pengarang untuk yang membaca. Jadi dalam cerita pendek itu pasti ada amanat yang dapat diambil. Itu untuk pesan yang dari pengarang untuk membaca. Artinya kalau misalnya ceritanya bagus, boleh diambil hikmahnya, berarti ada hikmah. Misalnya yang jelek, berarti itu harus ditinggalkan. Jadi dalam cerita pendek ini harus pasti ada baik buruknya. Kalau yang baik diambil, kalau yang jelek ya jangan dilakukan atau dibuang saja. Biasanya dalam cerita pendek itu pasti ada baik buruknya ya, seperti dalam sinetron. Nah, terus cerita pendek ini ada beberapa contoh yang terkenal di dalam dalam cerita dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda ya, di Parahiangan. Yang pertama yaitu dalam majalah Parahyangan. Parahyangan itu berada di Bandung. Nah, akhir tahun 1620-an. Jadi dari udah zaman penjajah, itu zaman Belanda udah ada cerita pondok ini di Bandung. Di akhir tahun 1620, kita udah belum lahir, zaman nenek moyang kita. Nah, hari kumpulan cerita pondok mah munggaran dina bahasa Sunda nyata dog-dog pang rewong. Jadi dalam bahasa Sunda yang dulu yang terkenal itu yaitu yang berjudul dog-dog pang rewong. Jadi dog-dog itu berupa gendang yang dibuat dari kertas ya. Pang rewong itu namanya, pang rewong itu yang dipukul-pukul. Itu yang cerita Carpon yang terkenal masa dulu, pada zaman dulu. Nah, yang dikarang oleh GS anu medal tahun 1630, yang dikarang oleh GS yang terkenal dari tahun 1930. Kita udah belum lahir.
Nah, jadi ini cerita pendek ini apa yang bercerita tentang cerita pondok ya, sama dalam bahasa Indonesia yang dijelaskan tadi. Mudah-mudahan kalian paham apa yang dimaksud dengan cerita pondok. Intinya cerita pondok ini sama dengan cerpen, cerita pendek ya, yang ada di pelajaran bahasa Indonesia yang telah dipelajari di SMP kelas 7, 8, 9 pasti udah ada. Mudah-mudahan kalian paham. Penjelasan dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.